Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengesahan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP dan RUU Kejaksaan pada awal tahun 2026 mendatang, pakar hukum di Kota Malang merekomendasikan supaya ditunda dan dibahas secara detail karena dampaknya bisa terjadi konflik kewenangan antar institusi. Jelang pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP dan RUU Kejaksaan yang akan disahkan pada awal tahun 2026 mendatang, sejumlah pakar hukum di Indonesia menggelar pembahasan dengan praktisi hukum, mahasiswa, serta jurnalis. Pembahasan yang bertajuk Rancangan KUHP dalam Perspektif Keadilan Proses Pidana, Menggali Kelemahan dan Solusi, menghadirkan Profesor Pujiono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Muhammad Rustamaji, Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Dr. Emma Rusidiana, Dosen Universitas Trunojoyo, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Profesor Sudarsono. Menurut Profesor Pujiono, dalam draft RUU Kejaksaan, dia memandang ada sejumlah poin yang berpotensi memperluas kewenangan lembaga tersebut, termasuk dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Padahal secara hukum, penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas utama kepolisian. Kewenangan tersebut diperluas tanpa batasan yang jelas, sehingga hal itu dapat menimbulkan gesekan di lapangan antara jaksa dan polisi. Penyusunan RUU KUHP dan RUU Kejaksaan harus dilakukan dengan cermat agar tidak melahirkan lembaga dengan kewenangan terlalu besar atau super body yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, revisi rancangan RUU KUHP dan RUU Kejaksaan juga harus dipastikan tetap menjaga keseimbangan dalam proses hukum. Harus kemudian ada kesadaran untuk memahami fungsi di dalam konteks perkembangan yang ada dalam ide dasar yang muncul dalam KUHP baru itu, yang memang kemudian memunculkan yang selama ini tertutup, yaitu mengenai apa itu yang disebut dengan dominus litis itu. Jaksa di mana-mana secara universal itu memiliki kewenangan untuk memfilter apakah ini akan dituntut atau tidak. Ya, bukan berarti ini kalau nanti ada itu semenang-menang, tidak. Ini semua ada mekanisme kontrolnya. Baik itu kontrol yang bersifat katakanlah horizontal, ya, ada kontrol media juga kan, ya, kontrol yang bersifat vertikal dari instansi secara vertikal. Ya, ini harus kita sadari, ya, tidak terus kemudian itu menjadi satu hal yang resisten. Tapi bagaimana kemudian itu realitas di dalam konteks universal itu dilakukan. Seperti Jepang yang tadi saya katakan, ada namanya suspended prosecution. Dia menerima di Jepang itu, kalau di tempat kita P21. Tapi dia dengan dominus litisnya itu, dia bisa mendiskresi apakah ini kemudian akan dilakukan penuntutan atau tidak. Di Belanda ada namanya transaksi. Di Amerika ada plea bargain. Ada kemudian yang berkaitan dengan menyangkut DPA tadi, khusus untuk korporasi. Nah, ini kita semuanya harus kemudian secara arif memahami itu. Dan kemudian bagaimana duduk bersama, tidak bicara soal ekosektoral, tetapi bagaimana membangun KUHP baru yang sebetulnya bangunannya memang sudah berubah. Simon Alfredo melaporkan.